Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 teori perubahan sosial. Ada 4 teori perubahan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok yang tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas kepentingan di masyarakat. Konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat. Prinsip dasar teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat. Contohnya, revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-19, di mana ada masyarakat miskin dan hidup dalam kesusahan, menumbangkan sang raja yang hidup dalam kemewahan. Contoh lainnya adalah konflik antar buruh dan perusahaan, konflik antar rakyat dan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, teori siklus. Teori ini mempunyai perspektif bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikuti. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Berdasarkan teori siklus ini, perubahan yang terjadi diibaratkan sebagai suatu perubahan yang berulang. Apa yang terjadi di masa lalu dapat terulang di masa kini. Contohnya seperti penggunaan motor Vespa yang pernah hits di tahun 80-90-an. Belakangan ini kembali digemari penggunanya oleh kalangan remaja dengan modifikasi yang berbeda. Hal ini terjadilah proses gaya hidup yang sesuai dengan teori siklus. Teori siklus ini juga berlaku pada tren gaya rambut, tren berpakaian, dan seterusnya yang pernah booming di tahun-tahun sebelumnya kemudian menghilang, lalu booming lagi di masa sekarang. Teori selanjutnya adalah teori evolusi. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi memengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Perubahan evolusi ini akan terjadi secara bertahap mulai dari awal sampai perubahan terakhir. Ferdinand Tonis memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan khusus dan impersonal. Tonis tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut membawa kemajuan, bahkan dia melihat adanya fragmentasi sosial, perpecahan dalam masyarakat. Individu menjadi terasing dan lemahnya ikatan sosial sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke arah individualisasi dan pencarian kekuasaan. Gejala ini tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini hanya menjelaskan bagaimana proses perubahan terjadi. Evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Contohnya, perubahan penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas. Di Indonesia, transisi ini berlangsung amat lama. Selanjutnya adalah teori fungsional. Pemikiran ini berasal dari konsep goncangan budaya atau cultural lag dari William Cockburn. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu memengaruhi pribadi mereka. Menurut teori ini, setiap perubahan tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial. Ada beberapa unsur sosial yang tidak ikut berubah. Unsur yang tidak berubah tersebut akan mengalami ketertinggalan yang berakibat pada kesenjangan kebudayaan. Misalnya, telepon umum dibuat agar masyarakat dapat melakukan komunikasi menggunakan pesawat telepon dengan mudah, akan tetapi perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat. Hasilnya, telepon umum
dalam waktu singkat sudah tidak berguna. Bahkan sebagian besar telepon umum sudah dipasang, koin dicuri, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.